Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video malam hari ini, sore hari ini, kita kedatangan subbreaker KTC dan DBS ada satu pasang. Oke, tapi saya terlalu membahas dulu ke subbreaker KTC ini, nanti saya bahas di video berikutnya. Oke, untuk video sore hari ini, untuk subbreaker DBS ini ini adalah subbreaker DBS, nggak tahu DBS apa ya, cuma ini tabungnya nggak fungsi. Tabung subbreaker ini nggak fungsi ya, saya juga ketipu. Saya kira tadinya ini fungsi ya sebelumnya, namun tidak fungsi, tidak ada tembusan, tidak ada isi dalam ini. Oke, untuk kendala subbreaker ini, reboundnya terlalu cepat atau jeduk-jeduk. Jadi langkah awal yang saya rubah adalah di bagian piston ini. Bagian piston ini, kenapa saya harus ubah? Karena ini lambat ya sirkulasi olinya. Ini lambat sirkulasi olinya, jadi makanya jeduk. Jadi di sini saya mengubah bagaimana bisa lebih cepat sirkulasi olinya, bisa lebih cepat oli menembus ke bawah sini. Jadi di situ yang saya rubah, karena sebelumnya lambat sekali ya. Itu yang membuat subbreaker ini jeduk-jeduk. Dan yang kedua, subbreaker ini sudah tua olinya memang, jadi kita harus ganti oli baru, dan pastinya seal baru harus kita ganti. Oke teman-teman, bagi yang pemula, untuk membuka subbreaker seperti ini adalah subbreaker DBS paten, tidak pakai ulir. Ini bahan dari aluminium, jadi untuk membuka subbreaker ini gampang susah ya. Gampang tapi susah. Kenapa harus susah? Ini pengerjaannya sangat lama dan harus ekstra hati-hati karena bahan ini mudah pecah pinggirannya. Beda dengan subbreaker yang berbahan besi, gampang bukanya, lebih gampang bukanya ya, lebih gampang buka subbreaker Jupiter MX Fiction daripada subbreaker ini. Ini kita harus ekstra hati-hati karena gampang sekali pecah. Subbreaker ini tidak menggunakan ulir pada tutup ini. Ini paten sama dengan subbreaker standar Mio. Beda dengan ini ya. Jadi kalau sudah pecah ya mau tidak mau kita harus mengganti dengan pipa shock seperti ini yang pakai ulir. Jadi biasanya begitu. Ini kalau untuk servis kedua kalinya sudah agak susah ya. Kayak kalau kedua kali masih bisa, tapi kalau ketiga kali subbreaker ini sudah kayaknya sudah tidak bisa diservis lagi, kecuali ganti tabung ini. Ganti tabung seperti ini, dia pakai drat ini. Kalau ini sih biar kita mau servis puluhan kali bisa. Jadi untuk selanjutnya saya akan membersihkan dahulu semua bagian-bagian dalam shock breaker ini. Setelah saya bersihkan, saya akan lanjut pemasangan. Tentu saya akan mengganti dengan karet seal yang baru ya, karena meskipun ini tidak bocor saat dibuka, namun saat kita servis subbreaker itu tetap kita mengutamakan kualitasnya dan ketahanannya. Jadi harus ganti seal yang lebih bagus lagi, yang lebih baru, biar awet ya dipakai sama yang punya subbreaker. Jadi mungkin itu saja video singkat dokumentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.